Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasiruddin As-Siddiqi. Teman-teman biasa memanggil saya Anas. Saya pemuda umur 29 tahun. Lahir di Bojonegoro 29 Agustus 1994. Saya besar di Desa Kepoh, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Saya dulu pernah kuliah di Peternakan Universitas Brawijaya. Saya menggeluti dunia pertanian dan peternakan mulai tahun 2018. Kemudian 2023 saya menggeluti dunia peternakan. Alasan saya menekuni dunia pertanian yang pertama karena termotivasi dari bapak, karena bapak dari muda juga seorang petani dan juga seorang pedagang yang membeli hasil pertanian dari tetangga-tetangga bapak. Kemudian juga karena saya meneruskan bapak saya sebagai pengurus kelompok tani tahun 2019 sampai sekarang, sehingga bagaimanapun saya juga sudah nyaman dengan menjadi seorang petani muda seperti itu. Kemudian untuk menggeluti dunia peternakan, memang studi saya dulunya juga peternakan, sehingga saya ingin juga mengembangkan dunia peternakan di desa saya yang memiliki potensi dari limbah-limbah pertanian yang terbuang sia-sia, sehingga saya manfaatkan untuk pakan ternak. Untuk omset dari pertanian, kalau musim padi omset per musim itu mencapai 70 sampai 80 juta per musim. Untuk peternakan, kebetulan saya beternak domba lokal dan juga ada persilangan, itu sekitar 10 sampai 15 juta. Karena memang saya juga baru merintis, baru berjalan 1 tahun, sehingga masih butuh banyak belajar dari teman-teman semua. Sejak saya terjun di dunia pertanian, memang saya selalu memiliki keinginan untuk mengintegrasikan antara peternakan dan juga pertanian, karena dua bidang ini sangat berhubungan erat, terutama penggunaan limbah dari hasil pertanian itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, terutama domba dan juga sapi. Seperti halnya tebon jagung, kemudian jerami padi. Untuk limbah jerami padi tidak langsung saya berikan kepada ternak, melainkan saya fermentasi terlebih dahulu menjadi jerami amoniasi, yaitu fermentasi menggunakan urea. Kemudian untuk tebon jagung masih saya proses kembali menjadi silase, yaitu saya chopper, kemudian saya fermentasi menggunakan bakteri E4 dan juga tetes tebu. Untuk pemupukan pertanian, saya selalu menggunakan pupuk organik untuk pupuk dasar, mulai dari penanaman padi, kemudian jagung, kemudian tembakau juga. Karena apa? Karena peternakan saya merupakan peternakan dengan kandang terkoleksi, yaitu urin dan juga feses sudah terpisah. Kemudian feses dan juga urin saya manfaatkan untuk bahan pupuk organik. Urin sebagai pupuk organik cair, kemudian feses sebagai pupuk organik pupuk organik padat. Setiap awal tanam saya selalu menggunakan kedua pupuk tersebut, sehingga saya bisa menekan biaya produksi. Saya bisa menekan kos, sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar dari biasanya. Untuk pengalaman di dunia pertanian dan juga peternakan, ada pahit manisnya. Yang
pernah gagal panen juga ketika itu, panen padi tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kita hampir 50% itu gagal karena kekurangan air ketika itu. Dari sungai juga sudah habis, dari embung habis, nggak ada hujan sama sekali. Akhirnya kita paksa panen dan hasilnya tidak ada separuh dari hasil biasanya. Kemudian di dunia peternakan, awal mula saya beternak itu kematiannya cukup tinggi, Mas. Yang baru 1 minggu ngisi itu sudah ada domba besar mati. Kemudian untuk breedingnya juga banyak cempe-cempe yang ketika itu saya masih belum berpengalaman, masih belum tahu obat apa yang cocok untuk penyakit A, penyakit B. Kemudian tiba-tiba banyak yang kejang, saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Itu banyak yang mati, ada sekitar 20 ekor ketika itu. Tapi dari situ saya belajar, dari kegagalan itu saya belajar, saya mencari tahu, saya sharing dengan teman-teman peternak muda yang lainnya. Kemudian saya dikasih saran untuk pemberian obat-obatan tertentu, dan alhamdulillah setelah itu saya bisa menekan angka kematian. Jadi angka kematian di kandang saya alhamdulillah sekarang sudah cukup teratasi, dan sekarang tinggal pemasaran yang mungkin saya masih perlu banyak belajar dari peternak-peternak senior. Kepada teman-teman semua, jangan pernah malu menjadi petani, jangan pernah malu menjadi peternak, karena siapa lagi yang meneruskan dunia pertanian kita kalau bukan anak-anak muda. Kemudian penghasilan dari pertanian dan juga peternakan itu juga lumayan. Insya Allah kita bisa hidup dari pertanian dan juga peternakan. Apalagi Indonesia merupakan negara agraria, terutama Bojonegoro merupakan lumbung pangan, termasuk lumbung pangan nasional. Mari kita tingkatkan produktivitas pertanian di Bojonegoro. Kemudian kepada dinas terkait, mohon perhatiannya untuk petani-petani muda, petani-petani milenial untuk terus dibimbing, kemudian agar kita bisa berinovasi, kemudian bersinergi untuk menciptakan Bojonegoro sebagai lumbung pangan. Untuk teman-teman semua tetap semangat, karena bagi saya hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Majulah pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintahan Desa Kepoh mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada generasi muda Desa Kepoh yang mana sampai saat ini memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat petani dan sekaligus sebagai generasi penerus petani yang ada di desa kami. Untuk itu, generasi muda, jangan canggung, jangan ragu, melangkahlah terus, raih prestasimu untuk meneruskan perjuangan petani-petani yang ada di desa kami, desa kita.